warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin, para kiai, para alim, hadirin hadirat, para sepuh bin sepuh, tamu-tamu Allah yang dihormati olehnya. Kali ini saya akan membahas tentang khususiyah Khidir Ismail. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khidir Ismail itu bangunan yang berbentuk setengah lingkaran yang berada antara rukun Iraqi dan rukun Syami. Ka'bah itu punya 4 sudut. Yang pertama, sudut pertama itu sudut yang ada Hajar Aswadnya. Kemudian sudut setelahnya itu namanya rukun Iraqi. Terus yang ketiga itu rukun Syami. Keempat rukun Yamani. Nah, posisi Khidir Ismail ini bangunan setengah lingkaran yang ada di antara rukun Iraqi dan rukun Syami. Di tempat inilah Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya. Bertahun-tahun Nabi Ismail tinggal di sana, dan di tempat inilah jamaah haji berdesak-desakan untuk sekedar bisa salat sunnah 2 rakaat dan berdoa di sana. Karena di tempat itulah orang jamaah haji sedunia berebut di sana untuk sekedar tabarukan, ngalap barokah agar bisa salat di Khidir Ismail dan berdoa di sana. Karena berdoa di Khidir Ismail itu termasuk doa yang sangat mustajab, khususnya ketika berada di sejajar dengan mizab atau talang mas. Kalau jamaah haji melihat ke atas Ka'bah, di sana ada talang mas. Jadi pas tengah-tengahnya, di tengah-tengah itu ada talang mas. Itulah tempat yang sangat mustajabah. Terus status hukumnya berdoa di situ, hukumnya sunnah. Termasuk juga salat di Khidir Ismail juga hukumnya sunnah. Cuma untuk diketahui bahwa salat sunat di Khidir Ismail itu mestinya berdiri sendiri, ibadah mustaqillah, tidak ada hubungannya dengan tawaf, tidak ada hubungannya dengan umrah, tidak ada hubungannya dengan haji atau ibadah-ibadah yang lain. Hal itu berbeda dengan sholat 2 rakaat tawaf. Kalau sholat 2 rakaat tawaf yang dilakukan setelah tawaf itu masih ada ketersambungan, ada rangkaiannya dengan manasik. Sedangkan sholat sunat yang ada di Khidir Ismail ini termasuk kategori ibadah yang mustaqillah. Melihat bahwa ibadah
sholat sunat 2 rakaat ini termasuk ibadah mustaqilah, maka sebaiknya setelah selesai tawaf kita sholat 2 rakaat tawaf. Setelah itu kalau memungkinkan untuk ke Hajar Aswad ya silakan, kalau tidak cukup melambaikan tangan. Habis itu terus minum air zam-zam disambung dengan tawaf, disambung dengan sa'i. Apabila ada kesempatan waktu yang lain, ya baru kita kalau ada kesempatan waktu yang lain, kita bisa sholat di Hijr Ismail 2 rakaat dan berdoa di sana dengan tenang, dengan khusyuk, karena di sana banyak jamaah yang berdesak-desakan. Untuk bisa sujud saja sulit, kadang bisa disiasati karena tidak bisa sujud ya bisa dengan salat dengan duduk saja, dengan isyarat. Itu akan lebih baik daripada kita sujud di pantatnya orang yang ada di depannya. Hadirin rahimakumullah, Hijr Ismail ini termasuk bagian dari Ka'bah. Alasannya dulu ketika suku Quraisy memugar Ka'bah sekitar tahun 606 Masehi, mereka kehabisan dana untuk melanjutkan pembangunan. Karena kekurangan dana, akhirnya disisakan 3 meter dari yang ada. Nah, inilah yang disebut Hijr Ismail itu. Hadirin rahimakumullah. Dasarnya kalau itu Hijr Ismail itu termasuk bagian Ka'bah, sehingga jika ada orang tawaf itu mutarnya melewati dalam Hijr Ismail, itu tawafnya tidak sah. Tawafnya harus berada di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail, di luar tembok yang melengkung. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu Siti Aisyah disebutkan dalam sebuah riwayat, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu uhibbu an adkhulal baita fa usalli fihi. Kata Aisyah itu kepengin bisa masuk Ka'bah, kepengin bisa masuk dalamnya Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah. Tapi akhirnya fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Akhirnya tangannya Siti Aisyah ditarik, fa'adkhalani al-hijra, dimasukkan ke dalam Hijr Ismail. Sudahlah, kamu sholat di sini saja. Wa qala sholli fi idza aradta dukhulal bait fa innama huwa qit'atun minal bait. Sudahlah, kamu cukup sholat di Hijr ini, tidak usah di dalam Ka'bah. Kalau kamu ingin masuk ke dalam Baitullah, cukup sholat di Hijr Ismail ini, karena Hijr Ismail ini termasuk bagian dari Ka'bah. Hadirin rahimullah, inilah yang dijadikan dasar
bahwa sholat sunat di sana itu hukumnya sunnah, berdoa di Hijr Ismail juga hukumnya sunnah. Termasuk kebanyakan ulama ada sebuah keterangan yang menyebutkan kebanyakan ulama itu, terutama para sejarawan, para ahli-ahli tarikh, menuturkan bahwa di Hijr Ismail inilah Nabi Ismail dimakamkan. Nabi Ismail, katakanlah ya omah-omah, berdomisili di Hijr Ismail itu selama 136 tahun. Lalu meninggal dan dimakamkan di sana Hijr Ismail, termasuk juga ibunya. Sekarang sudah tidak terlihat nisannya, sudah di marmer semua, dan tidak usah ragu-ragu, jangan dianggap itu bid'ah sholat di atas kuburan. Tidak, karena sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW memerintahkan Siti Aisyah untuk sholat di Hijr Ismail. Nah, keterangan ini disampaikan oleh antara lain Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, ada Sirah Ibnu Hisam, ada Tarikh Tabari juga menyebutkan, termasuk Tarikh Ibnu Katsir, sejarawan kondang, mengatakan seperti yang saya utarakan tadi. Hadirin rahimahullah, di antara fadilah Hijr Ismail yang lain, ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, inna ala babil hijri malakan. Sesungguhnya di pintu Hijr Ismail ini ada sekuritinya berupa malaikat yang setiap hari yaqulu liman dakhalahu wa shalla fi rak'atain. Security malaikat berupa malaikat setiap harinya mengatakan kepada orang yang masuk Hijr Ismail dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Apa kata malaikat itu? Maghfuran laka ma madha, maghfuran laka ma madha. Sungguh kamu telah diampuni dosa-dosamu. Fasta'ni fil amala. Sekarang teruskanlah, mulailah dengan amalan-amalan yang baru, amalan-amalan berikutnya. Wa ala babihi, di pintu yang lain, pintu satunya, malaikat itu mengatakan, wa ala babihi lil akhar malakun mundu khalaqallahu dunya ila yaumi yarfa'ul baita. Di pintu yang satu lagi ada malaikat yang selalu berkata kepada setiap orang yang keluar, setiap orang yang telah salat dan keluar itu tadi, marhuman, marhuman in kunta min ummati Muhammadin taqiyan. Kata malaikat yang satu yang ada di pintu yang lain, kamu telah mendapatkan rahmat. Wahai jamaah haji, kamu telah mendapatkan rahmat. Kamu termasuk umat Muhammad dan kamu telah menjadi orang yang bertakwa.
Demikian di antara kehebatan fadilah yang ada di Hijr Ismail, mengingatkan kepada kita secara historis bahwa perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan juga Nabiullah Ismail yang selalu merawat, beribadah, merawat Ka'bah, merawat berdakwah di sekeliling Masjidil Haram dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.